Assalamualaikum. Nah, saya mau sharing. Ini kenapa saya sering bilang ke teman-teman, motor eh, radiator itu harus menggunakan packing ori. Itu kayak gini. Ini contohnya. Ini motor radiator. Ini packingnya ori, ya. Ini packingnya ori. Kalau teman-teman lihat, nah di motor radiator itu kan ada bagian yang terkena air. Jadi gini. Nah, kayak gini kan. Ini contoh blok silinder Jupiter MX. Nah, di bagian sini itu kan air ya. Ya, di area sini. Sedangkan di area sini itu yang oli. Di sini itu pembakaran. Jadi di tiga bagian ini berbeda-beda. Di sini suhunya cenderung panas, ya kan? Di sini air yang mendinginkan, terus di sini oli yang melumasi. Jadi tiga bagian yang berbeda-beda karakternya. Nah, kenapa saya suruh menggunakan packing yang ori? Packing ori kayak gini itu biasanya itu stainless ya. Nah, ini contohnya packing ori yang terkena air. Lihat. Ini kropos, krepes ya, kropos di sini. Nah, berkarat ya. Nah, ini kan air. Nah, ini kan seal. Ini kan packing ya. Ini air. Nah, ini packing yang ini bagian oli, ini yang bagian panas. Nah, karena dia sering terkena air, ini kan posisinya kurang lebihnya kayak gini. Ya kan? Di sini kan melalui lubang ini kan untuk jalur keluar masuknya air. Nah, karena sering sekali terkena air, jadi dia terjadi korosi kayak gini, Kang Bro. Ini contoh packing yang ori. Bayangkan kalau packing itu enggak ori. Ya. Saya sering menemui packing yang enggak ori itu ini sampai jebol semua. Lubang ini sudah nyambung. Nah, kalau lubang ini jebol semua nyambung, otomatis yang tengah ini tuh enggak ada yang ngait. Ini loh, ya, yang packing tengah ini. Karena di sini kan udah kropos termuter, jadi ini enggak ada yang ngait. Yang tengah ini. Akhirnya yang terjadi air radiator di bagian sini itu masuk ke silinder. Motor itu jadi susah dihidupkan. Sering kurang oli, sering kurang air radiator, ya kan? Terus sering overheat, kayak gitulah. Nah, penyakit itu sering sekali timbul. Makanya saya selalu menyarankan itu kalau packing motor radiator, kalau non radiator nggak ori nggak apa-apa. Kalau radiator itu wajib ori. Ori pun nasibnya kayak gini. Nah, biasanya yang mudah sekali, yang membuat packing itu mudah sekali keropos, itu karena air biasa, ya, bukan air radiator, bukan air radiator coolant, enggak. Biasanya orang itu diisi pakai air radiator, dan kadang orang isi itu kadang air sungai, kadang air macam-macam ya. Kalau mending kalau air aqua atau air galon mending. Kadang orang malah air hujan yang tingkat korosinya kan tinggi. Itu membuat ini tuh malah bocor. Jadi saya sarankan itu pakai packing-packing yang ori kayak gini. Ya, jadi dia itu stainless dan tidak mudah berkarat. Tapi kalau nggak salah sih yang jenis kayak gini tuh nggak tahu stainlessnya berapa persen, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu lebih awet. Ya bukan lebih awet, memang yang ini yang dianjurkan untuk motor radiator. Bahkan saya punya teman mekanik itu ketika ada perbaikan motor yang menggunakan radiator kayak gini, dia kan mekanik, basicnya mekanik mobil ya, entah motor entah mobil, itu kalau dibawain packing yang non ori dia nggak mau masang. Aja temanku yang kayak gitu, karena saking bahayanya, daripada dikomplain belakangan kan habis dipasang kok malah motor itu susah hidupnya. Nah itu karena packing yang ori itu rawan sekali rembes ke sini, apalagi kalau ini udah jebol semua. Nah, oli bisa masuk ke radiator, biasanya kan ada kayak oli atau ada kayak minyak di air radiator. Nah, atau air radiator masuk ke oli ataupun air radiator masuk ke silinder atau pembakaran. Nah, itu sangat bahaya sekali. Ya, jadi motor-motor yang kayak gini itu wajib sifatnya ori. Bukan hanya Jupiter MX, Vario, pokoknya yang pakai radiator lah itu harus yang ori-ori kayak gini. Ini contoh packingnya, ini yang ori ya, packing radiator. Terus ini seal water pumpnya, bearing water pump, seal water pump, semuanya kita pakai original kalau untuk motor
yang menggunakan sistem radiator kayak gini. Karena motor-motor yang kayak gini itu tergolong kategorinya itu motor ringkih ya. Jadi harus menggunakan part yang benar-benar bagus. Beda kalau Supra ya. Supra pakai kampret harga 15.000 masih masih mau hidup. Istilahnya kayak gitu. Ini notanya tak sepilin. Kalau nota ori itu kayak gini. Kalau mekanik itu paling dapat potongan 10% kayak gitu ya. Kalau non mekanik ini harga umum. Tapi biasanya kalau mekanik itu dapat sekian persen kan gitu. Nah, ini untuk harga packingnya itu segini harganya 34.000. Ya, 34.000. Terus yang untuk packing kertasnya 22.000. Ya. Ini untuk sealnya 77.000. Nah, untuk kampas koplingnya 53.000. Satu biji ya. Satu biji kayak gini. Itu 53.000. Jadi di sini ada totalnya kalau kita beli 5 biji itu totalnya segini. Ini kalau 5 biji. 265. Nggih, Pak, nggih. Nggih. 265.000. Nah, ini total 5 bijinya. Jadi kalau teman-teman sering lihat di marketplace 5 biji harganya cuma 100.000, itu perlu dipertanyakan. Atau ada bahkan itu yang bungkusnya satuan kayak gini ada. Ada yang bungkusnya itu langsung sekali press isinya 5 kayak gitu ya. Itu sangat perlu diragukan. Kalau untuk jenis-jenis yang kayak gini itu packingnya itu beda. Kayak Jupiter Z1, Jupiter Robot, Yamaha itu rata-rata satuan. Walaupun di yang dulu yang generasi ya tahun-tahun 2010-an ke bawah itu biar memang packingnya itu ada yang langsung press 5. Satu sekali 5 kayak aftermarket gitu. Tapi sekarang ini udah satuan. Bahkan sekarang ini menurutku itu walaupun ori itu kualitasnya memang sedikit menurun. Ini lihat kampas koplingnya aja kayak gini. Kalau yang dulu kayak bawaan motor itu kan kampas kopling itu rapat sekali. Ya antar kotak-kotaknya ini loh, antar kampasnya ini itu rapat. Sekarang udah renggang-renggang. Oke. Itu aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Kita lanjut kerja lagi. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.